Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Farmasi kelas 3F dengan anggota Arifah Pramesti Dwi Purtanti, Andu Manasika, Akbar Rizky Harisaputra, dan Delia Aprivita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sokletasi dan KLT piperin. Pengertian sokletasi. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Prinsip kerja sokletasi. Prinsip kerja sokletasi ini adalah penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Bila penyaringan ini telah selesai, maka pelarutnya diuapkan kembali dan sisanya adalah zat yang tersari. Metode sokletasi menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut, tapi tidak melarutkan zat padat yang tidak diinginkan. Syarat-syarat pelarut. Syarat-syarat pelarut yang digunakan dalam proses sokletasi adalah: yang pertama, pelarut yang mudah menguap, contohnya heksan, eter, petroleum eter, metil klorida, dan alkohol. Yang kedua, titik didih pelarut rendah. Yang ketiga, pelarut tidak melarutkan senyawa yang diinginkan. Yang keempat, pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi. Yang kelima, pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Dan yang terakhir, yang keenam, sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, polar atau non-polar. D. Gambar alat sokletasi dan fungsinya. Nama-nama bagian alat dan fungsinya. 1. Kondensor, berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. 2. Timbal, berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. 3. Pipa F, berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. 4. Sifon, berfungsi sebagai perhitungan siklus bila pada sifon larutannya penuh kemudian jatuh ke labu alas buat, maka hal ini dinamakan satu siklus. 5. Labu alas bulat, berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. 6. Hot plate, berfungsi sebagai pemanas larutan. Kelebihan sokletasi. 1. Sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. 2. Jumlah pelarut yang digunakan sedikit. 3. Proses sokletasi berlangsung cepat. 4. Jumlah sampel yang diperlukan sedikit. 5. Larut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. F. Kelemahan sokletasi. 1. Tidak baik dipakai untuk mengekstrasi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. 2. Harus dilakukan dengan identifikasi setelah penyarian dengan menggunakan bereaksi Mayer, Na, Wagner, dan reagen-reagen lainnya. 3. Pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Pengertian kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Merupakan salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Kromatografi lapis tipis menggunakan fase gerak berupa eluen serta fase diam berupa plat dengan lapisan absorben yang tidak mudah bereaksi, misalnya silika gel, aluminium oksida, atau selulosa.
H. Prinsip kerja kromatografi lapis tipis. Prinsip dari kromatografi lapis tipis yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Kelebihan kromatografi lapis tipis. 1. KLT lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis. 2. Identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan reaksi warna, fluorensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultraviolet. 3. Dapat dilakukan elusi secara mekanik atau ascending, menurun atau descending, atau dengan cara elusi 2 dimensi. 4. Ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. 5. Hanya membutuhkan sedikit pelarut. 6. Biaya yang dibutuhkan terjangkau. 7. Jumlah perlengkapan sedikit. 8. Preparasi sampel yang mudah. 9. Dapat untuk memisahkan senyawa hidrofobik atau lipid dan hidrokarbon yang dengan metode kertas tidak bisa. J. Kelemahan kromatografi lapis tipis. 1. Butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. 2. Butuh sistem trial dan error untuk menentukan sistem eluen yang cocok. 3. Memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara tidak tekun. K. Sistem kromatografi lapis tipis piperin. Fase gerak sama dengan diklormetan atau etil asetat. Dalam kurung 75:25 V per V. Fase diam sama dengan silika gel. GF 254. Pembanding sama dengan piperin standar. Amati bercak yang timbul pada kromatogram dalam sinar tampak. Dalam sinar UV 254 dan 366 nm. Penampak bercak sama dengan Dragendorf. L. Hasil KLT lada hitam. Yang sebelah kiri sebelum disemprot, yang sebelah kanan setelah disemprot Dragendorf. Bercak dengan nilai RF dan warna yang sama. Bercak dengan nilai RF berbeda, warna sama, kemungkinan golongan senyawa sama, tapi senyawa berbeda. Bukan baku piperin, tetapi golongan alkaloid juga. M. Hasil identifikasi senyawa dengan KLT. Rumus mencari RF yaitu jarak totolan ke sampel dibagi jarak elusi. Rumus mencari RF yaitu jarak totolan ke sampel dibagi jarak elusi dikali 100. Untuk baku didapat RF-nya 0,5. Untuk HRF-nya didapat 50. Untuk sampel, RF-nya didapat 0,78, HRF-nya didapat 78,75. Dan ini untuk bakunya prediksi senyawanya piperin. Untuk sampel prediksi senyawanya bukan piperin tapi masih dalam golongan alkaloid. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.